Kalau era sebenarnya lumayan simple sih ya. Dan weekly chartnya. Waktu itu risk kita sini nih. 330. Kenapa? Ya karena kalau dia kan pernah sekali close below 330 di sini nih. Tapi minggu depannya dia langsung spike up naik ke atas. 328 dia bahkan nggak close. Minggu depannya dihantam naik lagi juga. Jadi gue merasa kalau era ini close sekali lagi weekly-nya below 328, ya ini game over bye-bye. Ya kan? Karena ini 1, 2, 3. 3 udah mantul di 328. Biasa percobaan keempat jebol. Ya simple sebenarnya. Jadi gue udah tahu kalau misalkan ini eranya gagal naik, ya dia bisa turun under 30%. Ini another ini lagi. Another disaster lagi ya kan. Mungkin eranya bisa turun sampai support barunya 220 mungkin, ya kan? Ya kalau misalkan era turun 220, gue tinggal beli lagi di 220. Tapi waktu itu gue merasa risk and rewardnya sudah menarik. Gue inget banget kok ada investor legend bilang GGRM masih screaming buy di sini 2021 sini. Tapi dia sekarang udah drop berapa? 20%. 50%. Kemarin bottom dia drop 80%. Investor legend loh. Dia bilang GGRM screaming buy. Rugi juga bertahun-tahun duitnya nggak kemana-mana. Jadi gue selalu melihat bahwa selalu ada opportunity cost. Jadi oke, kita beli saham fundamental bagus, tapi fundamental adalah cerita untuk membuat uang membeli saham tersebut kan. Dan sebuah saham baru bisa bergerak ketika ada uang yang membelinya kan. Supply demand. Jadi ya kalau misalkan dia patah tren lagi, ya udahlah cut loss dulu aja lah. Beli lagi di bawah. Hey Fit, Hey George, gimana kabarnya? kabar seperti biasa selalu luar biasa baik. Siap-siap. Oke, jadi di talk show sebelumnya kan kita udah sempat bahas Fit. Ya. Belajar saham untuk pemula. Oke. Cuma kita pengen take another step further nih Fit. Kita pengen coba Oke. cara pilih saham untuk pemula nih buat teman-teman yang baru loncat ke dunia saham. Oke. Sebelumnya boleh gak Fit cerita sedikit tentang perjalanan lu yang 10 tahun yang lalu ya, dan sampai sekarang udah levelnya udah segede ini. Coba boleh cerita gak Fit kayak awal-awal lu mulai masuk ke saham, itu lu pakai teknik apa, pakai strategi apa, dan itu cuan gak sih atau boncos langsung? Oke, 10 tahun yang lalu gue pertama kali belajar itu sebenarnya dari fundamental dulu. Oke. Jadi pelajaran tentang ini tuh perusahaan apa sih, ya kan? Terus dulu ya mungkin berapa tahun setelah dari awal gue belajar ada campaign You Nabung Saham. Oke. Nah You Nabung Saham ini adalah campaign maksudnya daripada lu nabung di bank, lu nabung saham aja. Lu pilih saham-saham yang menurut lu oke, menurut lu bagus, yang lu pakai sehari-hari misalkan. Contoh zaman dulu mungkin orang suka ngomongnya, oh lu sikat gigi, oh dulu pakai Pepsodent, oh dulu beli Unilevernya, ya kan. Terus lu HP lu misalkan pakai kartunya Telkomsel, lu beli Telkomnya atau lu beli XL-nya kayak gitu. Atau misalkan ya apapun lah, kayak misalkan oh lu makan Indomie lu beli ICBP kayak gitu. Jadi saham-saham dulu yang terkenal ya saham-saham blue chips kayak gitu. Karena zaman dulu blue chips juga beda kayak sekarang. Zaman dulu blue chips tuh naik terus gitu. Zaman-zaman gua awal merintis gitu ya. Lu kalau lihat BBCA lah ya. Nih, lihat ya. Waktu gua pertama belajar saham ya, BBCA itu kan dulu levelnya sini George. Nih. Lu lihat. Waktu gue awal-awal belajar saham, BCA itu lagi on a generational run. Lihat ya. Ini September 2015, ya kan? Sampai 2020, BCA itu 5 tahun naik 213%. Gila. Oke. On a very generational run. Kayak the only time BCA turun tuh kayak cuma turun kayak 15%. Udah that's it. Selama 5 tahun. Ya kan? Lu ini 2015 sampai 2020 sebelum Covid ya. BCA 12%. Ini turun 15%. BCA turun 12%, naik 74%. BCA turun 15%, naiknya berapa nih? 70% ya kan. Ini naik 21%. Terus ini BCA koreksi lagi dikit 11%. Terus naiknya lagi sampai dia koreksi 27%. 27% koreksi 6%. Terus lanjut naik lagi ya kan. Ini kadang-kadang 2019 kena hantam gara-gara satu berita jelek misalkan, tapi besoknya nih ini minus 7,6%. Besoknya oh ini juga kayak gara-gara dividen deh. Ya kan? Ini mungkin ex-date dividen, besoknya dihantam naik lagi. Tuh plus lagi. Jadi dulu BCA itu on a very generational run. Jadi awal gue belajar saham itu fundamental, blue chips itu bener-bener works banget kayak gitu. Lu bener-bener bisa tinggal kalau kata orang, lu nabung BCA aja gitu. Ya bener emang. Bahkan kalau lihat ya BCA
BCA itu uptrend dari sini George. Dia 2015 kena sikat ya kan. Kena sikat berapa nih BCA? 30%. Tapi abis itu mantul. Tapi dia masih ngejaga uptrend ya. Makmur ya semuanya. Covid. Sejak dari Covid. BCA itu dari top sampai bottom 34%. Abis itu dia naik lagi. Ya kan. The only time BCA patah trend setelah I don't know 20 tahun. Itu sebenarnya ini nih. Ininya 2024 nih. Di sini kalau kita ngeliat BCA pertama kali turun 56% sepanjang sejarah. Gila kan? Tahu kenapa? Karena baru sepanjang sejarah MSCI ngancem kita mau nge-freeze kita. Dulu gimana? Dulu gak pernah ada. Ini pertama kali dalam sejarah. Oke. Makanya we are in a very uncharted territory kan. Ya cuma kalau kita ngeliat belakangan BCA ya asing dah big akum sih sebenarnya tanpa kalian sadar ya. Big akum, last one month juga big akum, last 3 month-nya aja masih distri. Ya cuma kalau last 3 month-nya distri, last one month-nya akum, terus chartnya udah begini sih sebenarnya udah siap reversal sebenarnya. Ada switching ya justru ya. Iya. Tapi untuk BCA bisa balik ke atas lagi kan kurang lebih masih butuh hampir 70% return ya kan. Dan ini menurut gue take some time. Take some time ya. Ya, tapi kalau gini misalkan BCA udah patah tren, udah turun. Memang BCA sudah turun ya, tapi kalau lu lihat uptrend, kalau lihat uptrend ya sebenarnya masih uptrend kalau lu mikirnya benar-benar jangka panjang ya. Karena kayak misalkan di sini juga patah tren BCA, cuma kan in the long run masih geraknya ke atas. Jadi gue percaya sebenarnya saham-saham kayak BCA gini ya seiring dengan pertumbuhan ekonomi ini saham nggak mungkin tergantikan lah, nggak mungkin, susah. Oke, itu kan yang dulu lu pernah pelajarin kan, maksudnya Iya. teknik yang lu pakai tentang fundamental. Nah kalau sekarang gitu Fit, itu masih works atau gimana? Apa teknik apa yang lu pakai? Sekarang itu mungkin kalau pure fundamental, Ya. blue chips itu benar-benar udah dipunish sih. Jadi cara main udah berubah banyak, lihat ya. Ini chart biasanya 2024 sampai 2026. Pertama kali biasanya tuh 50%, ya kan? Terus zaman gue dulu lagi nih, ya. Dari awal gue belajar saham, Unilever tuh terbang udah berapa? 90% George. Tapi sejak 2018 sebagai puncaknya, ke hari ini Unilever udah turun berapa? 84%. 84%. Dulu yang gue lumayan suka juga HMSP. Awal gue belajar saham, HMSP tuh rally berapa? 100%. 117%. Tapi sejak itu turun ke harga sekarang berapa? Ini blue chips loh. Iya. Iya kan? Terus HMSP, GGRM ya kan? GGRM dulu pernah sampai 100.000 lu bayangin. Ya kan? Nih. Tuh. Jadi gue inget kayak saham-saham yang dulu gue mainin, ya kan? GGRM pernah sampai 100.000, 149%. Tapi setelah itu, ya udah gak ada kehidupan. Loh, 79%. Ini blue chips loh, ya kan? Jadi kadang memang berat ya, lu harus ngelihat dan merasa bahwa ya all stocks is cyclical actually. Kenapa HMSP GGRM tadi berjaya tiba-tiba nggak berjaya? Gara-gara cukai rokok dinaikin terus. Terus pemerintah lagi fight banget lawan rokok-rokokan ini, ya kan? Jadi kalau pemerintah lagi against you, lu mau ngapain susah. Sekarang lu bayar cukai rokok lebih mahal daripada harga HPP lu, gimana bisa survive? Ya kan? Di tengah pertandingan dengan rokok-rokok ilegal gitu. Jadi lu harus memahami kenapa saham itu bisa bergerak naik dan kenapa saham itu bergerak turun. Oke. Nah, tapi kalau misalnya buat teman-teman yang pemula di sini, Fit, itu kalau misalnya sekarang kan berarti kita harus ngikutin perkembangan kan. Ya. Tentang fundamental apa nih yang kita lihat? Ya. Nah dari hampir 1.000 saham gimana cara mereka bisa ketemu kayak gitu? Apalagi kan saham di Indo kan cyclical. Bisa jadi yang tadinya bagus banget sekarang udah nggak bagus. Ya. Yang tadi yang nggak bagus bisa jadi sekarang bagus. Oke. Nah apa satu hal yang harus pertama kali wajib banget dilihat sama teman-teman ini? Pertama bisnisnya dan ownernya dulu. Bisnis dan ownernya. Bisnis dan owner. Apa yang dilihat, Fit? Kalau bisnis udah pasti lo harus tahu bisnisnya apa. Ya. Contohnya gue paling suka kan sekarang Era Jaya. Merah. Ya kan? Era itu gue udah beli dari sini 340 nih, ya kan? Kalau orang ngomong nih, Era itu kan sebenarnya berapa nih? 15 tahun sebenarnya sideways kan? Iya, geraknya di situ-situ aja. Ya kan? Mentok di sini rebound ya kan?
Cuma ada patternnya. Dia ada pantulan-pantulannya. Di sini 2003 mantul ya kan. 2005 mantul, 2026 mantul lagi. Jadi 340 kita merasa itu udah di support kuat tahunannya gitu. Yearly support kalau gue bilang ya. Jadi I think waktu 340 ya kayak di sini kan the risk is very small. Jadi kita manfaatin reboundnya aja kan udah 40% sekarang. Sebenarnya kita beli before that sih, dari yang sebelum kita terima dividen kan. Dividen tuh tanggal 6 Juli, berarti kita udah hold before 6 Juli sebenarnya. Ya plus dividen more or less 40% lah return kita sekarang ya kan. Kenapa ya kan? Oh kita lihat dulu, era ini kan bisnisnya adalah retailers ya. Dia kan punya era jaya, era phone, iBox ya kan, jualan iPhone, HP. Terus dia sekarang mulai merambah ke retail juga. Dia punya Grand Lucky, dia punya Caji, dia bawa IM Donut masuk. Terus dia punya banyak lagi brand-brand retail ya kan. Secara year on year ya, growth-nya era ini luar biasa. Jadi year on year dia itu mungkin EPS-nya naik 30%. EPS adalah earnings per share. Jadi seberapa besar pertumbuhan laba dari sebuah perusahaan. Ya kan? Fundamental penting untuk lu tahu story-nya dulu ya kan. Terus siapa yang punya era ya kan? Yang punya era Jaya ini istrinya Agwan. Family istrinya Agwan. Ya, Agwan kan yang punya Agung Sedayu. Yeah. Jadi orang kuat lah, memang konglomerat lama ya kan. Era Jaya Group. Di momen itu gue ngeliat waktu gue beli banyak asing sama local fund yang nyangkut. Dan banyak local fund yang tadi yang gak pernah beli era tiba-tiba beli era. Ya kalau sekarang lihat aja sebulan terakhir itu Broxum isinya yang jualan retail semua. Iya, yang beli asing semua ya. Yang beli asing semua. Gimana nih saham mau turun? Udah susah sahamnya turun. Kalau saham udah semurah itu ya kan, owner jadi punya insentif buat naikin sahamnya. Karena mereka merasa udah terlalu murah nih, gue kolek lagi deh. Nah jadi lo harus tahu, lo harus beli saham yang ownernya peduli, owner yang ngerti. Dia berani buybackin sahamnya ketika murah ya kan. Lo harus tahu bisnisnya superior, punya parit ekonomi, punya advantage ya kan. Keunggulan dibanding kompetitornya. Dan ya lu tahu lah, lu punya edge apa. Kayak misalkan era ini lagi di yearly support. Risk and rewardnya sangat menarik gitu. Chance atau probabilitas dia jebol tuh sangat kecil. Apalagi di situ ada buyer, ada pause nyangkut. Nah lu combine beberapa conviction itu membuat lu jadi berani gebuk. Kayak gitu. Combination-nya ya berarti. Combination, jadi lu harus tahu fundamentalnya, lu harus tahu technicalnya, lu harus tahu money flow-nya juga, lu harus tahu kepentingannya apa, dan lu combine. Soalnya mungkin biasa standar fundamental yang banyak banget orang bahas, Ya. itu kan ngomongin cuma sekedar BBP, EPS, PER, dan teknik-teknik lainnya, Fit. Ya. Nah, kalau bisa lagi tuh di zaman pasar saham Indonesia sekarang, apakah kurang berlaku atau gimana, Fit? Iya. Kalau lihat banyak perusahaan yang PI-nya 2 juga sebenarnya gak gerak. Contoh bener. apa? Nih, Rals. Rals ini kan secara fundamental sebenarnya murah banget kalau lo lihat dari pure price earnings gitu ya. Tuh. Tapi ya udah nggak gerak di situ-situ aja. Kenapa? Fit? Nggak ada liquidity. Masa sebulan lu transaksi lu cuma 5M? Berarti nggak ada yang maintain. Lu bandingin transaksi Rals sebulan cuma 3M, 1M sama lu lihat transaksi era. 76M, 43M, 40M liquid gak? Liquid. Yang beli siapa? Asing. Kenapa? Karena bisa jadi asing suka dengan structure sahamnya. Sahamnya diurus, ada volume. Ya kan? Terus ya mungkin I don't know ya, mungkin ketika MSCI dibuka dia bisa masuk MSCI nanti naik pangkat kayak gitu kan. Jadi banyak alasan kenapa era ini lebih menarik daripada Rals. Nah, contoh lagi lihat MAPI misalkan. Ya kan? Nah, MAPI kan gede-gede juga volume nih. Bener. Tapi ya udah juga sebenarnya kalau lihat MAPI ya. Yang kemarin di spike up gara-gara ada nego kan. Terbang 21%. Habis itu turun lagi. Nah, kalau saham bisa sepi, tiba-tiba dare spike up kayak gitu. Nah kayak gini juga harus hati-hati. Karena bisa jadi ini volumenya bisa kayak rame, tiba-tiba sepi kayak gitu ya. Ini langsung kosong kan itu volume. Ini langsung kosong volumenya. Kayak misalnya kalau lihat 24 Juli misalkan. Masa lu sehari cuma ratusan juta. Terus anomali nih lihat 3 Agustusnya ya kan. Tiba-tiba out of nowhere, bung 20M.
Besoknya 21M, tiba-tiba 3M. Ya kan? Nah, rame lagi nih. Ya kan? Terus tiba-tiba sepi lagi. Tiba-tiba 2M. Gimana mau buang kalau gitu ya? Iya, nggak konsisten gitu loh. Nah, kayak kalau ketidakkonsistenan ini ngebuat volatilitasnya jadi luar biasa tinggi. Karena ketidakadaan likuiditas itu bikin volatilitas tinggi kan, kayak gitu. Jadi kita berusaha untuk menghindari yang kayak gini lah. Sebenarnya lu lihat era dibandingin era tuh. Nyantai kan? Naik, koreksi dikit, naik lagi. Koreksi dikit, naik lagi. Koreksi dikit, naik lagi. Enak gitu loh mainnya. Nih kalau saham-saham kita selalu kayak gitu. Adi lihat. Naik, koreksi dikit, naik lagi. Koreksi dikit, naik lagi. Koreksi dikit, naik lagi. Nah, ya kan? Lihat Tekim sama INKP misalkan, ya kan? Nah, naik, koreksi dikit, naik lagi, ya kan? Koreksi dikit, naik lagi. Koreksi dikit, naik lagi. Enak. Ya, INKP lihat nih. Kan? Naik, koreksi dikit, naik, koreksi dikit, koreksi dikit, naik, koreksi dikit, naik, koreksi dikit, naik. Enak nontonnya. Iya, tenang juga megangnya. Tenang juga megangnya. Makanya sekarang saham-saham yang kita pegang ya, nah lihat aman misalkan ya kan. Nah, naik, koreksi dikit, naik lagi, koreksi dikit, naik lagi. Enak pegangnya gitu loh. Dia selalu ngejagain uptrend structure-nya. Nah, kita suka nih saham-saham kayak gini. Makanya kita sekarang ya pegangnya adalah yang fundamentalnya bagus, kita tahu ya kan. Aman, penghasil koper gede banget. Bener. Ya, dibutuhkan untuk AI-an, untuk data center and everything. Tekim NKP terlalu murah ya kan untuk fundamental. Era retailers kuat sekali, market leader. Adi the best coal company in Indonesia. Secara good governance-nya, earnings-nya, kualitas tambangnya, terus owner-nya juga dekat dengan pemerintahan. Perfect gitu loh. Jadi kita ngelihatnya begitu sekarang. Kita ngeliat alfa-alfa yang kayak contohnya Adi kita bisa dapat 25% ya kan. Era kita bisa dapat 40%. Tekim kita bisa dapat 26% ya kan. Aman kita bisa dapat berapa dari 38 nih. 20% ya kan. Dibanding lu pegang BMRI misalkan ya. Kayak situ-situ aja. Ya udah ya BMRI paling cuma dapat 9%, 8% ya kan. Jadi kita berusaha untuk cari saham-saham yang memang alfa lah. Ya dibandingkan IHSG juga kita bisa ngalahin benchmark jadinya. Nah, misalkan IHSG per 1 Juli lah ya. 1 Juli sampai sekarang 14%. Kan berarti kan BMRI underperform daripada IHSG. Iya bener. Ya kan? Tapi ya Adi kita 25, era kita 40, Tekim kita 30, Aman kita 20. Jadi kita selalu selection of stocks kita selalu beating IHSG. Itu namanya alpha. Kayak gitu. Jadi kita harus berpikir out of the box zaman sekarang. Ada gak pegang saham yang salah? Ya mungkin ada aja ya. Let's say pegang Unilever misalkan. Unilever 1 Juli di sini. Sekarang harganya cuma 1%. Itu lebih parah lagi ya kan. GGRM sih cuan. GGRM sih pasti naik. HMSP misalkan lu pegang 1 Juli. Untung juga. Ya untung berapa? 12%. 1 banding 1 sama IHSG ya kan. Cuma kalau pegang misalkan ISAT misalkan. Wah ya kan. Lu pegang 1 Juli. Sampai sekarang udah 51%. Lu pegang Dewa misalkan ya kan. Dewa 1 Juli. Sampai sekarang udah 59%. Jadi sometimes ya lu harus tahu lah ya kira-kira apa yang lu beli, story-nya apa. Ya, kayak gitu sih. Berarti maksudnya buat achieve performance yang di level lu, itu banyak banget faktor-faktor yang harus dilihat. Mau itu dari yang punya, mau itu fundamental bisnisnya, technical, liquidity bahkan. Dan bahkan yang teman-teman harus perhati itu nggak cuma structure sahamnya ya sebenarnya, tapi structure perusahaannya, fundamentalnya, sekaligus liquidity. Oke. Nah, kalau misalnya saham-saham kayak Era gitu, kan ini lu beli kasusnya lagi untung nih. Ini kan khususnya untung semua kan, 20%, 30%, 40%. Amit-amit Fit. Kalau misalnya saham yang udah lu analisa dengan teknik-teknik yang tadi lu bilang, terus turun, lu bakal ngapain? Tergantung ya. Tergantung. Oke, contohnya Era. Misalnya lu baru beli tuh pas sebelum dividen kan lu baru beli kan? 340 gua beli. Kalau Era sebenarnya lumayan simple sih ya. Dan aja weekly chartnya, ya kan. Waktu itu risk kita sini nih.
3.30. Oke. Kenapa? Ya karena kalau dia kan pernah sekali close below 3.30 ya kan. Di sini nih. Tapi minggu depannya dia langsung spike up naik ke atas. Iya. Kan? Dia pernah close di sini dia 328. 328 dia bahkan nggak close. Minggu depannya dihantam naik lagi juga, ya kan? Jadi gue merasa kalau era ini close sekali lagi weekly-nya below 328, ya ini game over bye-bye. Ya kan? Karena ini 1, 2, 3. 3 udah mantul di 328. Oke. Biasa percobaan keempat jebol. Ya simple sebenarnya. Jadi gue udah tahu kalau misalkan ini eranya gagal naik, ya dia bisa turun under 30%. Ini another ini lagi. Another disaster lagi ya kan. Mungkin eranya bisa turun sampai support barunya 220 mungkin, ya kan? Ya kalau misalkan era turun 220, gue tinggal beli lagi di 220. Tapi waktu itu gue merasa risk and rewardnya sudah menarik. Karena di level situ para smart money juga nyangkut. Jadi gue mikir masa sih mereka nggak mau fight? Dan kenyataannya akhirnya benar di fight. Asingnya akhirnya beli terus. Dan akhirnya sama rebound. Oke. Jadi ketika kita beli, of course kita punya tesis. Fundamentalnya bagus. Asingnya beli, technicalnya oke. Tapi ketika kita gagal, ya udah accepting aja gitu loh. Kalau gue selalu bilang, lu kalau nggak mau gagal jangan beli saham, lu beli deposito aja. Kalau lu nggak mau dapetin risknya kayak gitu, atau lu beli obligasi negara. Namanya di saham tidak ada yang namanya kepastian, tidak ada yang namanya risk free. Yes. Everything is probability game, ya kan? Jadi selama lu bermain di fase probabilitas ini dan lu menemukan chance yang bagus untuk menang, you should take it. Kayak gitu. Nah mungkin yang teman-teman biasa rasain ya gatel mereka nih. Kan era ini kan lu bilang fundamentalnya bagus. Ada afiliasi sama owner yang powerful, tanda kutip powerful. Ya emang powerful sih. Ya. Nah tapi walaupun amit-amit dia turun, lu gak mau average dong Fit. Kan Enggak. fundamentalnya bagus. Enggak. Bisnisnya bagus, bisnisnya jelas. Bahkan mungkin kita konsumsi day by day. Iya enggak. Kenapa? Bukannya justru turun makin bagus average makin rendah gitu. Logiknya sebenarnya benar seperti itu. Cuma kan kadang kalau kita mau beli saham ya, Ya. saham itu kan kalau turun kita nggak pernah tahu ujungnya di mana, George. Oh iya benar. Kayak tadi gue bilang misalkan GGRM, HMSP, Unilever, perusahaan bagus gak? Perusahaan bagus. Bagus. Tapi kalau lu beli di timing yang salah, lu bisa nyangkut berbelas-belas puluh tahun loh. Jadi investing ini memang benar-benar very hard work menurut gue. Kenapa? Gue inget banget kok ada investor legend bilang GGRM is screaming buy di sini. 2021 sini, GGRM screaming buy sini. Tapi dia sekarang udah drop berapa? 20%. 50%. Kemarin bottom dia drop 80%. Investor legend loh. Dia bilang GGRM screaming buy. Rugi juga bertahun-tahun duitnya gak kemana-mana. Lu 5 tahun turun 50%. Ya kan? Duit lu sisa setengah. Bukan cuma itu, lu kehilangan opportunity cost. Dimana kalau 5 tahun lu taruh di risk free rate aja. Ya kan? Let's say lu dapat 7% lah. Kali 5, 35%. 35 tambah 50 lu udah almost losing all of your money gitu loh. Dengan opportunity cost dan holding period lu itu gitu. Jadi gue selalu melihat bahwa selalu ada opportunity cost. Jadi oke, kita beli saham fundamental bagus. Tapi fundamental adalah cerita untuk membuat uang membeli saham tersebut kan. Dan sebuah saham baru bisa bergerak ketika ada uang yang membelinya kan. Supply demand. Jadi ya kalau misalkan dia patah tren lagi, ya udahlah cut loss dulu aja lah. Beli lagi di bawah. Kayak gitu. Apalagi kalau era ini ya payout rasio-nya kan nggak begitu besar. Walaupun sebenarnya dividennya oke sih, 7% tuh oke banget sebenarnya. Dan sebenarnya kalau era ke 220 ya gue juga akan dorong semua duit gue juga mungkin ya. Tapi balik lagi ya, seberapa berani untuk hold sih. Mungkin average down kalau size kecil gue berani. Cuma kalau ngomong big size, enggak sih kayaknya. Karena kalau saham turun nggak ada likuiditas, George. Kalau semua orang mau keluar, lu nggak bisa jualan ntar. Kalau saham naik enak liquid. Jadi kadang gue tuh bukan takut rugi, gue takut nggak bisa buang barang. Lebih parah lagi. Makanya gue selalu jaga saham-saham itu jangan sampai nggak ada likuiditas. Karena kalau saham turun, berarti kan ownernya nggak berani nampung. Kalau ownernya nggak berani nampung, lu tau dari mana tuh bakal ada yang ngebid. Owner aja gak berani nampung misalkan. Jadi lo harus cari area di mana big money udah mulai bermain, karena di situ baru ada likuiditas. Karena kan mereka juga butuh exit. Kayak gitu. Ini biar teman-teman lebih ngerti ya, Fit.
kenapa bisa ada fenomena di mana bisnisnya itu naiknya gila banget, tapi performance sahamnya itu nggak selaras dengan perkembangan bisnisnya? Apakah itu cuma terjadi di pasar saham Indonesia gitu atau gimana? Ya Indonesia kan namanya weak form of efficient market hypothesis. Jadi kita marketnya tidak efisien karena bakal lagi likuiditas. Kalau performa bisnisnya bagus, ya itu kan urusan bisnisnya. Kalau saham ini beda cerita nih. Nah untuk saham yang bisa bergerak naik berarti kan harus ada yang berani beli. Nah yang berani beli ini siapa? Nah seringkali kan berarti lo harus cari institusi asing, lo harus cari investor untuk masuk, untuk membeli sahamnya baru saham bisa naik ya kan. Tapi kalau iya pakai ownernya harus ngerti saham. Jadi yang ngurus saham itu harus ownernya sendiri. Kalau ownernya nggak mau ngurus saham, susah untuk saham bisa bergerak naik. Soalnya owner itu adalah bandar terbesar di perusahaan itu sendiri ya. Iya, tapi gue nggak bisa cerita lah detailnya kayak gimana. Oke, sama. Kayak gitu. Oke. Tadi kan lebih ngomongin teknik-teknik untuk belinya ya. Kalau misal untuk jual take profit, itu gimana proses lu decision making akhirnya oke, saham ini udah cukup naik di certain level, time to take profit gitu. Kapan? Kan era, ya kan. Strong support di sini, weekly-nya, ya kan. Strong resistance di area sini. Ya era udah dekat 550 kita loading off lah. Ya kan? Kenapa? Ya karena ini secara historically 2022 mantul ketahan di sini. 2023 ya kan. 2025 juga ketahan di sini ya kan. Tapi jelas nih 75%. Ya mungkin lu gak bisa dapat multi bagger di sini tapi 75% cabut udah cukup. Sama kayak Adi misalkan. Ya kan? Adi kita tampung di 78. Kenapa ya? Kuat sini ya. Sini ketahan ya kan. Ya di sini gampang easy buy. Nah, Adi sekarang berapa? Di 98 ya kan. Dekat-dekat 10.000. Ini kan sebenarnya bagus nih. Kalau dia berhasil closing weekly above 9600 bagus. Dia nge-weak fill sininya kan. Dia potensi bisa naik sampai 11.400 lagi. Tapi kalau misalkan dia reject, ya dia nggak berhasil closing above 9600, ya kita jualan lah. Orang kita udah punya barang di 78 kok. Ya kan? Tapi kalau dia berhasil close above 95-nya ya, 9550-nya, mungkin dia ada potensi ke 11.400. Ya mungkin 11.400 kita ntar lihat lagi. Jadi kita selalu jagain chart by chart. Day by day ya lu analisanya ya. Ya cekin terus lah broksumnya ada yang buang apa enggak, chartnya kepentok atau enggak, weekly-nya masih bagus enggak, daily-nya gimana ya kan. Kita selalu liatin terus. Ya sama lah misalkan Tekim kita nih ya kan. Ya Tekim mentok di 8.200. Cuma kalau weekly-nya masih kuat ya, masih ke push naik terus. Ya mungkin enggak 10.000, mungkin aja gitu loh. Jadi until trennya patah atau dia kepentok, ada distribusi, atau ada saham yang lain yang lebih menarik yang gue butuh switching duit gue, baru gue akan jual sahamnya. Kalau lu gak ada ide, daripada lu pegang cash, lu mending pegang saham lah. Orang sahamnya lagi naik, iya kan? Kayak gitu. Berarti lu gak punya plan secara statis ya, Fit? Maksudnya kayak gak ada kayak take profitnya di level 1000. Selamanya di 1000 mau terlepas kondisi saham kayak gitu. Emang hidup ini bisa statis. Orang lu besok juga bisa meninggal kok. Gimana lu hidup statis ya kan? Hidup terus dinamis. Jadi lu boleh-boleh aja ganti-ganti gak masalah. Yang justru lu harus beradaptasi gitu loh. Lu harus selalu ngeliat dan lu harus selalu ya ngecek terus lah kayak gitu. Gue tiap hari cekin kan. Nah, Tekim udah keluar nih. Kan DHPP. Oh hari ini gak ada volume ya kan. Tiba-tiba hari ini gak ada volume. Ini hari apa sih? Jumat. Ya, Jumat wajar lah gak ada volume ya kan. BSD, YP, XL, YB, AO. Ya for ini gak jualan gak ada volume. Coba kita aman misalkan ya. Aman today sama ya gak ada volume. Hari semua loh volume loh. Lihat ya Aman itu kemarin volume George. Wah asing. 21 bio. Langsung beli 270 bio. Sekarang 10 bio top buy-nya ya kan. Gak ada volume. Bumi ini TP KZ ya. Oke. Lumayan bagus sih. Gak ada volume juga. Ya BRMS juga IF BRMS brand Dewa Bumi ya, Samsung Bakri. Coba kita LG ini beli apa deh? DSSA Inet Tepia Bumi ya, tapi all the big guys juga belinya kecil-kecil. Kecuali Tepia hari ini nih AKBK. Gokil juga Tepia ya. XLS yang jual XC.
KBK. Pas di support loh nih. Rupiah nih. Berani kita beli nih. 11%. Berani gak? AKBK udah mulai tampung nih. Biasa tepinya 2000 ditahan sih. Ya kita kayak gini lah tiap hari kerjaannya. Liatin satu-satu. Petro gimana, cuan gimana. Wah cuan juga bagus tuh. AKIN yang beli. Cuan sih mungkin bisa breakout nih. Cuan lewat sini harusnya bisa kenceng nih. Ya kan? Bener. Dia bikin continuation. Breakout kenceng gak turun, jaga continuation, terbang lagi. Ya dari semua PP mungkin secara structure paling bagus cuan ya. BRPT tadi kita udah lihat ya. BB, PO, XL, AZ. BRPT juga getting better nih. Menyempit ya. Ya saham-saham PP mungkin bentar lagi akan menyusul Bakri ya. Kalau kita lihat kan PP lebih tiarap. Bakrinya lebih oke nih belakangan. Dewa, Bumi. Nah, jadi gitu-gitu aja George. Kalau kita di market kita liatin fundamental, liatin technical, liatin broker summary-nya ya kan. Salah satu kita cekin. Dia biasa gue cekin holding kita dulu lah. Kita pegang ya kan. Lengkapnya gue yakin sepi juga. TPKZ di HPP beli tapi. Kan era sama sepi. Tapi sellernya retail sih. Jadi gue gak khawatir lah. Ini era mungkin one way up sampai 500 lah. Feeling gue sih mungkin di 500 baru ada lawan seller ya. Atau 550 ya. Cuman deket-deket sini sih gue merasa era udah one way up sih. Kayak gitu. Ya hidup gue tiap hari begini aja. Liatin holding, positions ya kan. Terus siapa yang makan barang kira-kira ya. RMKE. Sepi RMKE. Apalagi. Dewa, Bumi, BRMS. Energi coba lihat. Energi juga melempem. Ya mungkin kalau kita ngelihat sekarang paling bagus tapi ya BRPT ya, sama cuan ya. Next week bisa jadi PP week sih. Ya kalau kita ngeliat kayak gini. Ya gue main pede sih, mungkin minggu depan PP bisa manggung sih. Kalau kita lihat cuan dari 12 Agustusnya aja ya. AKLGCC 840. Area sini ya. ZT BKYU. Terus today AK lagi makan. Kemarin AK, hari ini AK lagi. Tiap hari AK makan. Tapi ya XL, SQ, AINI, XC, KZ, PD. Ini retail juga udah mulai buang nih George. Capek nih mereka kayaknya. Ya kan retail, XL, SQ tadi kan sempat beli banyak. Rebound dikit mereka jual. Beli asing. Ya menurut gue bisa sih. Kayak gitulah. Itu level of sacrifice. Bukan sacrifice ya kalau buat lu ya. Tapi gue happy sih. Iya. Maksudnya itu yang harus dilakukan untuk achieve your level of success di stock market kayak gini ya. Iya yang penting harus riset sih ya. Terus research. Terus liatin ya kan. Innet hari naik. WiFi tapi merah. Tapi kalau WiFi break 2170 ini masih bisa menarik. Ya kan. 18 Agustus siapa yang beli nih? Pokoknya tiap big volume itu lihat AK. Ya kan AK beli dekat-dekat sini. YP. Kan. Coba lihat last one month-nya. OD, CC. Yang beli YP, OD, AK ya kan. Pokoknya semua data yang lu butuhkan tuh terpancar di market gitu. Lu cukup ngelihat secara jeli kira-kira apa yang akan terjadi gitu. Yang membedakan satu sama lain interpretasi data tersebut berarti ya Fit? Iya. Semua datanya udah ada pokoknya di public market ini. Ya so far cuan oke ya. Cuan yang paling oke sih. Cuan bagus sih. Secara chart juga gue paling suka cuan, lihat deh. Ya. Tapi ya nggak breakout. Berantakan sih. BRPT juga Lebih sama, berantakan. ya kan? Enak cuan clean, bagus loh, ya kan? Dia juga didepak daripada MSCI ya kan?
secara structure dia masih ngebentuk Low yang lebih tinggi terus. lebih tinggi terus ya kan. Ini habis breaking out. Ini belakangan 855 juga ada resist dikit kan. Tapi sekali ini breakout, menurut gue sih kenceng sih. Ya, mungkin nggak cuma 1.300, mungkin aja menurut gue. Ya kan? Apalagi kemarin di 11 Agustusnya PP beli pakai DX. Nih lihat tuh DX-nya kan. Nah, PP beli 36 bio. ya kan. Besoknya CC, AK semua ngikut semua nih. AK, MG ya kan. Ya menurut gue menarik. Jadi lu seorang trader, seorang investor lu selalu ngeliat terus kondisi market tuh seperti apa. Gak boleh nyaman. Gak boleh nyaman. Kayak gitu. Harus stay sharp ya pokoknya. Harus stay sharp, stay hungry, and stay foolish. Jangan berasa pintar juga. Oke. Mungkin kan ini tadi cerita-cerita lu tentang Adi, Tekim, dan saham-saham lainnya. Itu mungkin tanda kutip sukses story lu. Ya. Pernah gak lu ada failure story di mana lu masuk ke saham, lu tambah lagi, maksudnya lu kira lu punya high conviction tapi ternyata goes malah kebalikannya gitu. Bumi di 2023. 2023. Yes. Oke. Apa yang terjadi saat itu, Fit? Biar teman-teman juga bisa belajar. Gue pertama nemu bumi sini 60 perak. Ya. Juni 2022. Bumi gue rally 300% waktu itu. Ya kan? Tapi di bulan Desember ya kan, bumi sempat rebound ya kan, ini rebound. Rebound 54%. Nah, pas di Desember sini koreksi kan dia 13% ya kan. Nah, di sini ada support kuatnya waktu itu. Nah, gue beli dari sini. Terus pas dia turun, gue merasa ya udahlah, gue hold aja nih kan saham bagus. Gue ke down di sini 19%. Support kuat lagi George, ya kan? Jebol lagi di sini. Akhirnya gue give up, gue cut loss. Tapi itu gue cut loss waktu itu karena kalau gue nggak cut, gue masih kena drag down sampai 89 under 30%. Kalau gue hold terus, mungkin waktu itu average gue di sini 150-an, udah loss 40%. Dan waktu itu kalau itu ya di sini mungkin gue harus nunggu Mei sampai Mandek duit lu. mandek berapa lama tuh? Ya cuma waktu itu bumi juga sempat rebound terus dibanting lagi ya kan, dibanting lagi sampai kemarin ujungnya paling rendah 69 lagi. Ya kalau sekarang kan lagi rebound lagi ya kan. Mulai rame, orang-orang udah pada tahu ini saham apa. Waktu itu 69, kita call lagi di 80 perak gitu kan. Bumi waktu itu ada kita call 80 perak sini. Terus dia terbang sampai 500%. Nah ini gila lah menurut gua. Somehow terbang ya sekarang 196. Kayak gitu. Nah cuma kenapa lu hold, Fit? Kan tadi maksudnya di sebelum ini kan lu jelasin kalau misalnya jebol ya mendingan lu cut loss. Tapi di saat ini beberapa tahun yang lalu gimana tuh, Fit? Justification-nya apa tuh? Makanya gue belajar. Oh lu makanya lu belajar. Makanya gue belajar. Oke. Justification adalah denial aja sih. Kayak gue merasa kayak masih bisa naik nih. Gue tambah lagi ujungnya ya portofolio gue kebakar waktu itu. Tapi kan gue udah untung dari 60 perak sampai 200 perak. Gue udah berkali-kali lipat di situ. Ya pertama kali duit gue banyak juga dari rally bumi waktu itu. Tapi waktu itu ya sempat kenanya juga beberapa miliar lah waktu itu. Yang kena hit bumi waktu itu. Akhirnya gue belajar. Terus abis gue kena hit bumi berapa miliar, 2023 marketnya jelek. Jadi buat gue 2023 is a very tough year. Menurut gue 2024 oke, bagus. 2025 perfect ya kan. 2026 Roller coaster ya. roller coaster. Ya kalau 2026 untungnya 2025 ijo, 2026 gue masih ijo. Kalau 2023 kan gue kebakar. 2026 at least gue lebih pinter dikit lah sekarang. Jadi gak kebakar. Paling hilang floating profit gara-gara crash MSCI kan kita gak bisa hindarin kemarin ya. Iya. Tapi sih gue udah gak pernah kebakar lagi. Jadi portfolio growth gue month on month tuh selalu naik. Kayak gitu. Jadi sekarang udah lebih pinter karena ya pengalaman-pengalaman kegagalan yang pernah gue alami di masa lalu. Kayak gitu. Nah, cuma kan fenomena ini kan sering terjadi ya. Yeah. Karena teman-teman retail di sini. Oke. Kayak karena gue percaya teman-teman di sini tuh kalau misalnya masuk ke saham, mereka punya dua pertanyaan. Pertama, saham apa yang harus dibeli? Pertanyaan kedua, saham ini bisa naik berapa ratus kali lipat? Yeah. Nah, menurut tuh pendapat lo tentang kasus kayak gitu gimana, Fit? Biar mereka itu nggak ya tahu plannya.
Karena yang paling penting selain pilih saham itu kan cara manage-nya. Ya. Sebenarnya kalau kayak gitu ya lu harus lihat level by level sih. Jadi jangan terlalu berharap oh ini saham bakal terbang tinggi atau apa kayak gitu. Contoh ya misalkan Bumi nih. Ya kan? Bumi kalau lihat dia akan ada perubahan pivot ini di 200. Ya. Kenapa hari ini reject? Karena 200 ini tadi merupakan support kuatnya. Lihat nggak? Ya, Nih, ya kan? persis. 200 support kuatnya. Pas reject di situ, ya. Gue juga nggak tahu ya, mungkin hari ini TPKZ, CCZB ya. CC mungkin foreign. Oh enggak deh, CC domestik. I don't know ya, mungkin local fund atau apa, atau orang-orang pengen ini aja. Jumat kan emang historically selalu sepi kan. Ya. Coba kalau di Bumi 200 menarik ya dia akan masuk ke range baru ya kan. Jadi kalau 200-nya break, mungkin dia bisa naik sampai 264 gitu. Ya kalau 264-nya break, ya mungkin next-nya dia bisa naik ke 306 gitu. Jadi lu harus jagain level by level. Jangan lu kayak, oh nih Bumi bisa sampai 800, 500 misalkan. Hitungan dari mana gitu loh. Jadi buat gue sih, gue selalu trust the trend sih. Just follow the trend. Selama trennya masih naik, ya kita jagain, kita hold kayak gitu. Oke. Gitu sih. Terakhir, pesan untuk teman-teman yang sekarang masih mencari jalan ninjanya ya di dunia pasar saham Indonesia ini. Gimana biar mereka itu ketemu gitu fit tekniknya dan portofolio mereka hijau lebat lah tahun ini. Apa tipsnya gitu? Tipsnya adalah always manage your risk. Stock selectionnya lu harus tahu story-nya apa, technicalnya kayak gimana, order flow-nya seperti apa. Lu harus benar-benar deep down ke dalam emiten tersebut. Lu harus punya strategi, lu harus punya edge. Lu harus tahu keunggulan lu dibanding orang lain apa. What kind of strategy yang lu udah backtesting dan itu works ya kan. Ya actually find your own way sih. Jangan terlalu dengerin orang, jangan terlalu ngikut orang, jangan percaya sama signal-signal gratisan, jangan pengen cepet kaya. It's all principles. Ya, yang terpenting adalah mau terus belajar, tidak menyalahkan orang, ambil tanggung jawab untuk diri dan hidup kita sendiri. And ya, good luck, you will survive and you will make a lot of money from stock market. Kayak gitu. Thank you Fit. Oke, thank you George. Thank you teman-teman udah nonton talk show kita tentang cara pilih saham untuk pemula ini ya. Ya semoga membantu teman-teman semua bisa mengarungi pasar saham dengan lebih baik dan semoga teman-teman bisa dapetin banyak keuntungan dan pelajaran dari video hari ini. Thank you. Bye. Thank you teman-teman.